anak soleh itu tergantung ibunya. Kalau ibunya cinta dunia, anaknya juga cinta dunia. Tapi kalau ibunya insya Allah cinta sama akhirat, insya Allah anaknya juga ngikut gitu. Dan diberi nama yang baik, yang ajarkan agama. Tujuan yang berkaitan dengan agama, jadi ada 3 hal. Tujuan yang berkaitan dengan agama, yang kedua manfaat dan tujuannya ini berkaitan bagi individu tersebut ataupun perempuan yang mengenakan penutup aurat, dan yang ketiga manfaatnya itu bagi orang-orang di sekitar. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan agama itu otomatis adalah sebagai identitas kita dalam beragama, betul? Kita Islam, kita Muslim, kita punya pakaian tersendiri yang dianjurkan oleh Islam, itu namanya simbol dalam agama dan sebagai identitas diri kalau kita punya agama. Ketika kita tidak mengenakan hijab, jilbab ataupun khimar, berarti kita hanya beragama tapi tidak memakai identitas agama. Karena Islam itu ada Islam substantif, ada Islam simbolis. Kalau Islam simbolis adalah orang-orang yang hanya fokus kepada simbol agama, identitas agama, tapi secara isi mereka tidak tahu pemahaman agama. Motivasi diri agar cinta berhijab, pertama, jadikan jilbab itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan. Maka jadikan hijab bukan perintah ataupun kewajiban, melainkan kebutuhan. Kalau kita nggak nutup aurat tuh rasa-rasanya ada yang hilang, betul nggak? Yang kedua, seringlah mencoba hijab dan yakini bahwa kecantikan yang berhijab berbeda dengan yang tidak berhijab. Mungkin ada orang yang tidak berhijab dia cantik, tapi cantiknya hanya menawan mata. Berbeda dengan orang yang berhijab, berjilbab maupun pakai himar, kecantikannya bukan hanya menawan mata, tapi juga menawan hati orang yang memandangnya. Yang ketiga, kita harus membangun rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat. Ini kalau kita pengen cinta untuk terus berhijab, memotivasi diri kita untuk berhijab. Hilangkan rasa insecure, hilangkan rasa tidak bersyukur. Kita yakini bahwa dengan berhijab, kita menjadi orang yang lebih bersyukur dan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ketika kita membantu orang lain itu pasti pengen ada balasannya. Ya, kelak kita mungkin berniat begini, saya mau bantu dia, nanti kalau saya lagi susah biar dia juga bantu saya. Tapi jangan pernah berharap sama manusia, karena harapan sepenuhnya itu patut disandangkan hanya kepada Allah. Sebaik apapun manusia bisa jadi musuh. Makanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu anggap buruk ternyata dia baik buat kamu. Maka mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Jangan terlalu membenci, siapa tahu dia yang nolong kita nanti. Jangan terlalu mencintai, siapa tahu dia nanti yang bakal jadi. Para jamaah Islam itu indah sekalian, kita memang fitrahnya manusia pengen dilihat cantik bagi perempuan. Bagi laki-laki pengen dipandang tampan. Karena Allah juga indah dan suka terhadap hal-hal yang indah. Masya Allah. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Kalau Allah saja suka terhadap hal-hal yang indah, masa sih kita nggak mau meningkatkan keindahan yang sudah Allah berikan kepada kita? Maka semua perempuan pasti fitrahnya pengen cantik. Tidak terkecuali para istri Rasul ummahatul mukminin, Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mukminina ummahatu mardiyah. Itu dalam kitab Aqidatul Awam ya Bib ya, disebutkan para istri Rasul semuanya pengen cantik. Tapi cantik yang seperti apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita lihat perbedaan kenapa orang zaman dulu itu lebih awet muda nih. Kita lihat guru-guru kita nih. Masya Allah, insya Allah kelihatan masih kayak 30 lah mentok-mentok gitu ya. Kalau misalkan ada yang marah di antara kalian, buru-buru ta'awuz billah. Minta perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ufirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, hilangkan sifat marah dalam diriku. Wa ajirni minasyaitan. Lindungi aku dari gangguan setan. Karena marah itu datangnya otomatis dari setan. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau pengen gak cepet tua, banyakin senyum tadi. Kata guru-guru kita. Banyakin senyum, lapangin hati, jangan stres. Semua masalah pasti ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu yang terbaik buat kita. Dikasih masalah, ada jalan keluar. Jadi jangan dibawa marah ataupun stres. Insya Allah bikin kita lebih awet muda lagi. Masya Allah. Jadi wahai para suami, kalau kamu punya istri, punya anak, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan cuma mementingkan dirimu sendiri,
Jangan cuma yang sholat diri kamu, yang zakat, sedekah, yang pinter ngaji diri kamu saja. Tapi bagaimana kamu juga bisa mengajak keluarga besarmu untuk melakukan hal tersebut. Kamu pinter ngaji, anakmu harus lebih pinter ngaji. Kamu rajin sholat, anakmu harus ketika disuruh sholat itu tanpa paksaan. Kamu rajin bersedekah, tularkan kebaikan itu kepada anak-anakmu. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa ternyata tugas orang tua khususnya, tanggung jawabnya begitu besar dalam menuntun keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian dalam bentuk kebaikan. Ternyata harta, pasangan yang cantik, tampan, anak-anak yang lucu, ya, popularitas dan semua hal yang menurut kita enak dirasakan, menurut kita adalah kebahagiaan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikah ibu-ibu, gak milih suami yang baik, suaminya bejat, suaminya gak tahu agama, suaminya gak bisa baca Quran, suaminya ahli maksiat. Hati-hati, kita udah menyiksa anak cucu keturunan kita karena memilihkan suami yang salah, memilihkan ayah yang salah. Makanya kalau nikah sefrekuensi kan enak ya Bu ya, betul nggak? Suaminya rajin ngaji, istrinya rajin ngaji, kalau datang ke pengajian gandengan, ayah, aduh enak banget ya, tentram kita. Umroh barengan, gandengan, ibadah tiap malam tahajud barengan, ini enak. Tapi ada banyak memang perempuan-perempuan yang diuji dengan suami yang tidak baik. Tapi insya Allah itu mudah-mudahan jadi pahala besar yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, orang tua yang durhaka tatkala dia salah memilih pasangan, susah menerima kebaikan karena yang difikirin dunia mulu. Ya, orang beli ini kita pikirin, orang punya ini kita pikirin. Bahkan yang saya bilang, ibu-ibu punya Shopee, punya, itu di keranjangnya banyak apa enggak? Pernah enggak kalau lagi belanja Shopee keranjang Anda penuh katanya? Akhirnya kudu ada yang dihapus dulu. Saya mau tanya deh, itu penuhnya kenapa Bu? Dimasukin doang tapi kagak dibeli? Belinya ntar aja kalau punya duit dah katanya. Sampai ratusan tuh isi keranjang ya. Abis itu kita pikirin lagi, beli apa kagak ya? Beli apa kagak? Ah kagak deh, ntar aja deh. Ya itu yang membuat kita gelisah. Terlalu banyak keinginan mati. Pengen ini, pengen itu mati. Karena ujung-ujungnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan